Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat kita semua. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini, yang berulang tahun kelahiran, dan yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kuasa dan kasih Tuhan selalu menyertai perjalanan hidup saudara, dan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita. Buat Bapak Ibu Saudara yang sedang menderita sakit, kami berharap dan berdoa kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada saudara. Begitu juga buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mengalami pergumulan hidup, tetaplah bersemangat, berpengharapan, dan berserah diri kepada Tuhan. Kita bersama-sama mendoakan, memohon kuasa Tuhan untuk bisa memulihkan keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku ND nomor 404 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 9a yang berkata demikian. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di antara umat jemaat Kristen yang terpencar di Roma, menurut penglihatan orang-orang Kristen itu terancam bahaya murtad dari kekristenan dan kembali kepada agamanya yang dahulu. Hal itu disebabkan oleh ajaran sesat, juga disebabkan oleh penderitaan. Sehingga banyak dari antara mereka yang kembali lagi kepada kepercayaannya semula, yaitu menjadi agama Yahudi atau yang lain. Di samping dari adanya tekanan dan penganiayaan kepada orang Kristen saat itu, anggapan tidak mendapat keuntungan kerajaan dunia dari kekristenan itu juga salah satu alasan lain bagi mereka untuk meninggalkan kekristenannya. Apalagi kalau ditambah lagi dengan munculnya ajaran-ajaran baru yang menyesatkan, yang sering membuat mereka bingung dan akhirnya murtad. Banyak dari antara mereka yang terancam murtad oleh karena penganiayaan dan juga karena munculnya ajaran-ajaran yang menyesatkan. Itu sebabnya kitab Ibrani ini dituliskan dengan tujuan untuk mendorong jemaat supaya jemaat tetap tabah dalam keselamatan, tetap memiliki iman yang hidup, siap menderita, dan tetap menjaga kekudusan. Demikianlah juga alasan Paulus berkata kepada kita umat Kristen dengan berkata, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Benar apa yang dikatakan oleh Paulus
Sebab umat manusia itu lebih dominan beracuan kepada kehendaknya, kepada keinginannya. Sehingga ketika mereka merasa bahwa dirinya tersiksa karena sebagai Kristen, karena sebagai pengikut Kristus, dan juga ketika mereka beranggapan bahwa dari kekristenan itu tidak dapat memberikan, tidak dapat membawa keuntungan kerajaan duniawi bagi dirinya, maka tentu mereka sangatlah besar kemungkinannya akan murtad. Oleh sebab itu Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, sangatlah banyak cara penguasa kegelapan untuk menghadang jalan kita menuju keselamatan yang kekal. Berbagai cara, baik itu cara memaksa, cara mengancam, cara menggoda, dan juga dengan cara menyebarkan ajaran-ajaran baru untuk menyesatkan kita. Melihat kepada hal itu, maka kepada kita sangatlah diharapkan agar kita berpegang teguh kepada pengajaran yang diberikan oleh Tuhan lewat firman-Nya, supaya kita berdiri kokoh berlandaskan pengajaran firman Tuhan. Hendaknya lah kita berpegang teguh kepada pengajaran yang benar, yang disampaikan dan yang diucapkan oleh Tuhan. Janganlah kita mau disesatkan oleh aliran-aliran penyesat lain. Hendaknya lah kita ini hidup seturut dengan tuntutan dan pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Dan marilah kita memohon roh Tuhan untuk menguasai hati dan pikiran kita, supaya kita selamat dari kuasa-kuasa penyesatan itu. Dan janganlah kita mempedulikan ajaran-ajaran baru yang bisa menyesatkan iman percaya umat Kristen kita. Tetapi marilah kita memakai perlengkapan rohani iman dan juga firman Tuhan untuk kita bisa tetap maju berperang mengalahkan tipu muslihat iblis. Maka dengan terpatahkannya kuasa tipu muslihat iblis, maka kita akan beroleh keselamatan dari Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan dan kepedulian yang Tuhan berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami boleh bangun dalam keadaan selamat, itu semua karena kemurahan hati Tuhan. Ya Bapa, terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan telah ingatkan kami, Tuhan telah nasihatkan kami lewat firman-Mu, supaya kami berdiri kokoh dan kuat, dan supaya kami tetap berjaga-jaga, tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang baru yang menyesatkan. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, tuntunlah kami. Bapa di surga, kami memohon pertolongan-Mu untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Lawatlah mereka Tuhan, kasihanilah mereka, sembuhkanlah mereka. Berkatilah segala usaha pengobatan perawatan yang mereka terima, supaya semua itu mengandung kuasa yang bisa menyembuhkan, bisa memulihkan kesehatan umat jemaat-Mu saudara kami yang sedang sakit saat ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas perlindungan yang Kau berikan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun satu hari ini, yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hati yang bijaksana kepada mereka untuk menghitung hari-hari kehidupannya, supaya hari-hari kehidupannya dipakai untuk melakukan kehendak Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan, berikan umur yang panjang, berikan kekuatan dan juga kesehatan. Bapa di surga, terpujilah Engkau dalam setiap perjalanan hidup kami. Kuduskanlah kami dari segala dosa yang kami lakukan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kami, kabulkanlah doa kami ini. Amin.